Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Salam budaya Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamang Putra. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak para pemirsa untuk mengunjungi sebuah situs yang berada di kota Tuban, yaitu ada di desa Gisik Harjo, kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Situs makam seorang waliullah, yaitu Syekh Asmoro Pondok. Pemirsa dimanapun Anda berada, kota Tuban. Kota Tuban ini merupakan kota tua, kota yang penuh dengan sejarah. Pelabuhan Tuban sudah sejak lama, sejak zaman Erlangga sudah ada. Oleh sebab itu, tuanya kota Tuban ini seimbang dengan tuanya kota Gresik dan Ujung Galuh, Surabaya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, di bagian selatan kota Tuban ini dibatasi dengan sebuah sungai besar yang disebut dengan Bengawan Solo. Oleh sebab itu, masyarakat yang ada di daerah Bengawan Solo ini, mereka banyak yang hidup sebagai seorang petani dan juga sebagai seorang yang menanam kacang, khususnya adalah kacang tanah atau kacang Cina. Kemudian di daerah ini juga sering banjir. Oleh sebab itu, daerah ini walaupun ada sedikit halangan-halangan alam, tetapi daerah yang ada di sekitar daerah aliran Bengawan Solo ini merupakan daerah-daerah yang suci. Kemudian menginjak ke utara, ke bagian tengah, maka kota Tuban ini banyak hutan dan tanahnya juga berkabut. Bahkan pernah ada sebuah pohon yang sangat besar. Di dalam sebuah kitab Centini disebutkan bahwa ada sebuah pohon yang apabila 8 orang itu saling bergandengan tangan, itu baru bisa mencapai dari lingkaran pohon itu. Pohon itu dulu berada di hutan Beti, tetapi sekarang sudah tidak ada pohon ini. Sehingga masyarakat yang ada di daerah yang berkapur ini banyak mereka yang menanam jagung, ketela pohon, dan mereka banyak memanfaatkan yaitu batu-batu dan gamping yang ada di sana untuk menghidupi kehidupannya. Sehingga pengurukan dilakukan di sana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian datanglah pada waktu itu ada seorang ulama besar yang datang mendarat di Tuban. Karena Tuban di bagian utara adalah laut, sehingga masyarakat di sana hidup sebagai seorang nelayan. Kedatangan dari ulama besar ini ternyata merupakan undangan dari kerajaan Majapahit, tetapi yang diundang adalah yaitu Andi Rahmatullah, diundang oleh Bibi. Ulama besar ini adalah Syekh Asmoro Pondok. Syekh Asmoro Pondok adalah seorang ulama besar yang pernah tinggal di Samarkand, lahir di Samarkand,
Samarkand itu dulu adalah Rusia. Kemudian menyebarkan agama Islam sampai ke India, kemudian sampai ke Patani, Thailand, kemudian akhirnya sampai ke Jempol, Aceh, dan akhirnya menikah dengan dari putri pembesar yang ada di Aceh, yaitu Dewi Amorowati. Nah, Dewi Amorowati ini mempunyai saudara, yaitu Dwarawati, yang dinikahi oleh Raja Majapahit, yaitu Prabu Bre Kertabumi. Karena ketika itu di kerajaan Majapahit terjadi sebuah dekadensi moral anak-anak muda, akhirnya Dewi Dwarawati mengusulkan untuk mendatangkan keponakannya yang berasal dari Jempol. Akhirnya datanglah disertai dengan ayahnya, ibunya, serta saudara-saudaranya. Sehingga di Tuban saat itu mendarat Syekh Asmorokandi, kemudian istrinya yaitu Dewi Anorawati, kemudian Syekh Maulana SK, putranya yang pertama dari istri Yaman, dan kemudian Ali Murtado atau Ali Murtolo yang kemudian nanti mendapat gelar Syekh Pendito Bimo atau Raden Santri. Kemudian Ali Rahmatullah yang kemudian nanti menjadi Sunan Ampel. Pemirsa dimanapun Anda berada, jika kita berkunjung di sebuah situs pemakaman yaitu Syekh Asmorokandi yang berada di sebuah desa yang namanya Desa Ngisi Arjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, maka kalau berangkat, karena letaknya ini ada di sebelah timur kota Tuban, yaitu berada di pesisir. Tidak sulit kalau sudah sampai di Tuban, menyusuri saja, yaitu Jalan Dadles, kemudian menyusuri sampai utara Tuban, maka nanti sampai pada sebuah kecamatan yaitu Kecamatan Palang, dan akhirnya sampai ke Desa Ngisi. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau sudah sampai di Desa Ngisi Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, maka di sana kalau membawa kendaraan roda 2 langsung bisa masuk. Tetapi kalau menggunakan roda 4 besar, misalnya bus, maka di sana sudah disiapkan yaitu parkir. Parkiran ini ada di tepi laut. Kemudian kalau menggunakan roda 4 api kecil, maka bisa masuk lewat pintu, yaitu sebuah gapura. Gapura di sini cukup luas dan kemudian menuju ke selatan. Tetapi kalau peziarah ini naik bus, maka harus berjalan kaki bersama-sama menuju ke selatan, kira-kira 500 meter dari parkir. Pemirsa dimanapun Anda berada, apabila sudah sampai berjalan 500 meter, maka di sana ada sebuah gapura coklat. Gapura yang melambangkan sebuah ucapan selamat datang. Gapura artinya Gambuh Ngapura, artinya saling memberikan maaf antara satu dengan yang lain. Artinya yang menyambut tamu mohon maaf apabila ada kekurangan,
Dan juga demikian yang datang juga mohon maaf apabila kedatangannya kurang berkenan di hati para pengurus yang ada di sana. Kemudian di belakang gapuro itu ada sebuah tempat peristirahatan, yaitu sebuah pendopo yang terbuat dari kayu jati. Maka apabila bersama keluarga sanak handai tolan ingin beristirahat di tempat itu sambil makan-makan, maka tempatnya sangat sejuk dan juga berlantai baik. Kemudian di tempat itu kalau kita melihat rangkaian dari kayu jati yang besar-besar, sehingga menjadikan pendopo itu pendopo yang kokoh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin melanjutkan ke selatan, maka di sana di depan masjid juga halamannya luas, bisa parkir mobil yang ada di situ. Atau kalau ingin ke selatan, bisa diparkir di selatan. Karena masjid ini untuk bisa melewati masuk ke makam, karena makamnya ada di belakang masjid. Di sebelah kanan masjid ini merupakan pintu bagi yang laki-laki. Di sana sudah disiapkan tempat mandi apabila ingin mandi, dan di bagian kiri atau di bagian utara masjid ini merupakan tempat di mana para wanita bisa masuk ke makam lewat pintu itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, aku mencoba untuk masuk ke dalam masjid. Ternyata masjid ini sejuk dan indah, tanpa ornamen-ornamen yang bertuliskan lafaz-lafaz suci Al-Quran memenuhi dinding-dinding dari masjid itu. Kemudian masjid ini juga dibuat dari rangkaian kayu jati yang kokoh, mulai dari Paimaman. Kemudian kalau kita melihat, kita keliling, maka nyaman, indah, sejuk. Kemudian aku keluar, di situ sudah ada sebuah karpet yang berwarna hijau. Ini merupakan jalan keluar. Tetapi sebetulnya ada pintu asli dan sampai sekarang tidak dibongkar. Pintu aslinya itu tidak selebar pintu yang sekarang. Pintu ini cukup hanya dimasuki satu orang untuk bisa masuk. Tapi ini merupakan sebuah peninggalan, sehingga sebelum masjid pada waktu itu dibuka menjadi masjid yang lebih megah, tapi alhamdulillah pintu aslinya masih utuh, tidak dibongkar. Pemirsa dimanapun Anda berada, aku mencoba untuk melewati jalur dari wanita, yaitu melewati sebuah pos di sana, di mana pos itu merupakan pos apabila ada sesuatu maka bisa melaporkan di sana. Dan alangkah bagusnya kalau para pengunjung itu juga menuju ke pos itu memberikan lapor. Kemudian berjalan menuju ke barat. Setelah itu
belok ke kiri, ada sebuah pintu. Di mana pintu di situ sudah ada sebuah kotak amalan. Apabila Anda ingin memasukkan uang itu, berapapun boleh, tidak memasukkan pun boleh. Karena semuanya itu adalah keikhlasan yang terpanggil dari dalam diri kita masing-masing. Kemudian kita masuk, sudah terlihat di sana, yaitu sebuah makam cungkup yang terbuat dari kayu jati. Kemudian banyak orang yang ngaji di sana, memberikan doa, membaca yasin, membaca tahlil. Aku mencoba menyusuri di bagian timur. Ternyata pintu untuk bisa masuk ke dalam makam itu ada di sebelah selatan. Kemudian saya mencoba untuk berkeliling. Ternyata tempatnya sangat luas. Sangat luas. Kemudian saya susuri dari sudut ke sudut. Saya mulai menyusuri ke bagian kiri, kemudian ke bagian kanan, kemudian sampai ke belakang. Kemudian saya mencoba berjalan dari utara ke selatan, kemudian berbelok sampai ke tepi masjid atau tempat itu, yaitu menuju ke timur atau menuju ke kiri. Ternyata memang tempatnya luas. Pemirsa dimanapun ada berada. Kemudian saya ingin mencoba, apakah selain tempat itu masih ada tempat lain? Ternyata ada, yaitu di bagian selatan. Di situ ada pintu, di mana pintu itu yang hanya bisa dimasuki satu orang. Saya mencoba untuk masuk ke dalam. Berarti saya menuju ke arah selatan. Ternyata di situ ada makam-makam juga. Dan ada tempat yang indah juga. Terbuat dari kayu-kayu jati, rangkaian kayu jati yang kokoh. Kemudian saya terus berjalan ke selatan. Ternyata di sana ada pintu lagi. Setelah saya lihat keluar, ternyata makam juga. Tetapi makam itu masih belum ada atap. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya saya berkeliling. Kemudian di bagian timur tempat itu ada pintu. Pintu akhirnya saya masuki, berarti saya masuk ke arah utara. Berarti saya keluar. Setelah itu saya lihat ke kanan, kalau ke kanan berarti keluar. Tetapi kalau ke arah kiri, masuk ke makam utama tadi. Akhirnya saya mencoba masuk dulu. Setelah masuk, di situ ada sebuah tempat di mana para penjaga atau juru kuncinya itu biasanya duduk di tempat itu. Kebetulan pada waktu itu juru kuncinya ini sedang nyapu. Oleh sebab itu saya terus berjalan dan saya temui juru kuncinya itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah saya menyapa juru kuncinya, kemudian saya mencoba, ternyata juru kunci ini juga ada kantornya, yaitu ada di bagian selatan ke arah barat. Saya mencoba untuk berjalan ke sana dan terus berjalan ke barat dan kemudian belok ke utara. Ternyata di bagian utara itu juga ada bangunan, yaitu bangunan-bangunan yang apabila ingin keluar dari lewat situ menuju ke pasar itu juga bisa. Tetapi saya tidak menuju ke sana, tetapi saya menikah yang nenggau menikah Pak. Akhirnya masuk juru kunci ini pun. Dari tempat itu kemudian kembali Pak Solihin menuju Solihin, alhamdulillah, mugi-mugi dipun paringi sehat panjang umur barokah Pak nggih.
melewati Sampun pintu matur nuwun, ketika saya Bapak. masuk. Yaitu di mana pintu itu Nggih. ada sebuah kas atau kotak amal. Kemudian saya melihat ke utara. Ternyata di sana ada sebuah gapura hijau. Setelah saya masuk ke sana, Assalamualaikum. ternyata Hakim di pundi, situ Bapak? adalah pasar souvenir. Dari Tuban. Tuban mana? Kebetulan pada waktu itu karena Oh, saya iya. datangnya itu masih pagi. Jam berapa tadi ke sini? Sehingga pasar itu saya Oh, hanya ini melihat dalam dari rangka jauh. perpekan Masih atau kosong. megengan gitu ya? Belum ada Gitu aja. yang Terima kasih, berjual. Bapak. Akhirnya saya kembali terus menuju ke timur dan akhirnya sampai di halaman masjid dan saya akhirnya kembali dan semuanya sudah saya jelajahi. Itulah dalam pengalaman. Semoga teman-teman, sahabat-sahabatku pemirsa, apabila Anda ingin berkunjung ke situs makam Syekh Asmoro Kondi, maka Anda sudah punya gambar. Pemirsa dimanapun Anda berada sampai di sini, bila taufik wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.